Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Yuli akan menjelaskan pada kalian tentang pelajaran sejarah peminatan. Sejarah peminatan kali ini kita belajar melanjutkan yang kemarin, ya. Kalau kemarin kita bahas perpecahan Uni Soviet, sekarang kita bahas ke reunifikasi atau bersatunya Jerman. Jadi reunifikasi itu adalah bersatunya Jerman. Kenapa harus bersatu? Karena ternyata ya Jerman itu pernah terpecah jadi dua. Ada Jerman Timur dan Jerman Barat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas latar belakangnya kenapa Jerman itu pecah. Gitu dulu ya sebelum kita lanjut ke bersatunya Jerman. Lanjut, kita lihat PowerPoint-nya ya. Tuh. Ternyata Jerman itu dulu dibagi jadi dua gara-gara hasil dari perjanjian Potsdam 1945 gitu ya. Dimana Jerman itu dibagi jadi empat negara ya. Amerika, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris. Nah, mereka nantinya ya pada 1949 kekuasaan wilayah Jerman yang dikuasai oleh Amerika, Prancis, dan Inggris menjadi satu gitu ya. Nah, dengan nama Jerman Barat. Sedangkan wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet namanya adalah Jerman Timur gitu ya. Nah, karena ada dua daerah ya, Jerman Barat dan Jerman Timur, daerah ini mengikuti yang menguasai dia gitu ya. Kalau Jerman Timur itu berarti berhaluan komunis, Jerman Barat berhaluan liberalis kapitalis seperti negara-negara yang menguasai dia, yaitu negara siapa tadi? Ya, Amerika, Prancis, dan Inggris seperti itu ya. Selanjutnya Nah, kita bisa lihat di situ ya, ada pembagian wilayah Jerman menjadi 4. Tuh ya. Jadi dari warnanya pun kelihatan ya. Kamu tahu kan ini bendera negara mana? Kalau yang warna merah ini ya, bendera Uni Soviet ya. Terus yang warna ini ya, ini Amerika, ini Prancis, dan yang paling atas, yang paling utara itu Inggris. Nah, ada 4 ya. Nah, nantinya pada 1949 di yang seperti slide yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya wilayah Amerika, wilayah Prancis, dan wilayah Inggris itu menjadi satu gitu ya. Sedangkan wilayah Uni Soviet itu berdiri sendiri gitu. Nah, pusat ibu kota Jerman Timur ada di Berlin gitu, dan Berlin Timur gitu ya. Kemudian perpecahan wilayah tersebut semakin jelas saat dibangunnya tembok Berlin. Jadi tadi kan Berlin dibagi jadi dua juga ya, Berlin Barat dan Berlin Timur. Nah, Barat itu ikut Amerika, Prancis, dan Inggris ya, atau blok Barat ya. Kemudian Berlin Timur itu masuk ke blok Timur, yaitu Uni Soviet gitu ya. Kemudian tembok Berlin ini bangun pada 13 Agustus 1961 gitu. Tembok Berlin adalah simbol terjadinya perang dingin di Jerman karena perbedaan ideologi tersebut tadi ya. Jika blok Barat itu kapitalis liberalis ya, blok Timur itu berarti komunis sosialis. Nampak dari adanya tembok Berlin ini yang paling dirasakan adalah larangan berkunjung di antara dua daerah tersebut. Jadi misalkan warga Jerman Timur ya ingin pindah ke Jerman Barat nggak boleh, begitu pula sebaliknya gitu ya. Lanjut, ini adalah tembok Berlinnya gitu ya. Nih bisa dilihat di kota Berlin, Ini juga ada seorang wanita yang mungkin berusaha kabur ya. Ini anak-anak kecil. Ketegangan ini mulai reda saat pemimpin Jerman Timur namanya Will Stopp ya melakukan kunjungan politik pertama pada 49. Nah, dampaknya itu cukup baik. Tapi kemudian ya masih belum bisa saling mengunjungi kedua negara itu kemudian gitu, maksudnya warganya gitu ya. Pada 1981, Kanselir Jerman Barat Helmut ya melakukan kunjungan balasan dengan menandakan perbaikan hubungan kedua negara ini. Tapi pada dasarnya
pada intinya ya, warganya tidak boleh, masih dilarang untuk melakukan perpindahan. Karena makin dilarang ya, oleh karena itu banyak sekali migran gelap di Jerman Barat akibat keinginan warga Jerman Timur pindah ke Jerman Barat. Kalau kita lihat di sini ya, perbedaan kesenjangan antara Jerman Barat dan Jerman Timur itu sangat nyata gitu. Kamu bisa searching sendiri gambarannya di situ ya. Jerman Timur tuh masyarakatnya lebih miskin dibandingkan Jerman Barat yang makmur seperti itu. Dan maka dari itu Jerman Timur itu ingin pindah ke Jerman Barat. Selanjutnya, menjelang tahun 1990-an, keadaan mulai tidak stabil, serta tidak stabil ini dikarenakan ada isu dari Uni Soviet sendiri ya, ada kebijakan dari Gorbachev namanya Glasnost dan Perestroika. Glasnost ini adalah keterbukaan ya, jadi keterbukaan dalam hal kebebasan berpolitik, berpendapat, dan lain-lain. Sedangkan kalau Perestroika itu rekonstruksi ekonomi, jadi ekonomi dari yang terpusat menjadi desentralisasi gitu ya, otonomi daerah gitu ya. Kemudian hal ini ya dipicu kemerosotan ekonomi Jerman Timur dan daya tarik perkembangan pesat ekonomi Jerman Barat gitu. Jadi ke Jerman Timur itu makin merosot ekonominya, Jerman Barat itu makin pesat gitu. Dampaknya adalah menimbulkan gerakan warga untuk menyatukan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Dari sini warga Jerman itu menginginkan kembalinya mereka bersatu. Jadi pada dasarnya mereka percaya itu kan bukan keinginan mereka gitu ya. Mereka percaya itu keinginan dari pihak-pihak asing yang menguasai dia gitu ya. Dari sini mulai timbul kesadaran bagi mereka untuk mempersatukan lagi negaranya. Terus runtuhnya tembok Berlin. Contohnya tembok Berlin ini ya, ada gerakan penyatuan, istilahnya seperti demonstrasi sekitar 500.000 warga Jerman Timur yang mereka demonstrasi di Berlin Timur gitu ya. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Selain itu, warga Jerman bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin. Jadi selain mereka hanya demo, kemudian dia mendatangi tembok tersebut, kemudian hancurkan tembok-temboknya gitu ya. Warga Jerman merasa bahwa keduanya berasal dari akar yang sama, sehingga tidak perlu dibeda-bedakan. Jadi akar yang sama itu karena mereka sama-sama warga Jerman pada dulunya ya. Pasca runtuhnya tembok Berlin, warga Jerman Timur datang ke Jerman Barat gitu ya. Karena tadi kita lihat ya, yang lebih makmur itu orang Jerman Barat dibandingkan Jerman Timur gitu. Dan mereka perlu diketahui ya, mereka pisah itu bukan karena keinginan mereka, tapi keinginan dari penguasa yang ada di negaranya gitu. Peristiwa runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan ini ya, jadi heboh ini ya, kamu bisa lihat tuh ya. Oke, sampai bisa naik ke temboknya, padahal sebelumnya itu tadi temboknya atasnya tuh berduri gitu kan, tadi kan bisa dilihat. Selanjutnya, walaupun tembok Berlin telah diruntuhkan, penyatuan Jerman secara resmi itu baru pertama kali dibahas pada pertemuan Ottawa. Ottawa itu berarti di Kanada gitu ya. Terus pertemuan ini ya itu disebut dengan pertemuan 2+4, karena 2 sendiri itu hitungannya Jerman Barat dan Jerman Timur ya. 4-nya ini adalah 4 negara asing yang menguasai mereka. Dan di situ ada benderanya, bisa kamu lihat ya, ada Amerika, bendera Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Jadi negara 4-nya ini adalah 4 negara penguasa Jerman gitu ya. 2-nya itu adalah Jerman Barat dan Jerman Timur, seperti itu ya. Kemudian pada 14 Februari 1990, Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur Hans ya setuju untuk menyiapkan penyatuan mata uang. Jadi kan tadi mata uangnya berbeda ya, Jerman Timur Jerman Barat ada gitu kan, dan ekonomi kedua negara gitu. Akhirnya di 24 April ya menetapkan penyatuan ekonomi. Hal ini berlanjut dengan menetapkan mata uang yang sama, namanya Deutschmark. Ini adalah salah satu mata uangnya.
kegigihan warga Jerman ya untuk melawan pemerintah kedua negara akhirnya membuahkan hasil. Pada 3 Oktober 1990, Parlemen Jerman setuju untuk menetapkan hari itu sebagai Hari Penyatuan Jerman. Jadi setiap tanggal 3 Oktober tuh nanti bentar lagi 3 Oktober ya. Jadi itu nanti akan ada perayaan penyatuan Jerman. Kamu stay ya. Kamu harus stay on media ya. Jadi biar kamu tuh tahu ternyata mereka itu juga memeriahkan tanggal tersebut gitu. Usulan ini didukung pada ya 294 suara, ada yang menolak itu 62 suara dan 7 suara absen gitu ya. Akhirnya pada 3 Oktober resmi bersatu. Oke, nah terakhir kita bahas soalnya gitu ya, bukan bahas saya akan memberi soal kepada kamu maksudnya. Jadi jelaskan secara kronologis proses reunifikasi Jerman. Jadi dari tanggal ya, apa atau bulan lah, terserah kalian mau gimana modelnya ya. Bulan ini tahun sekian Jerman tuh masih dalam tahap pecah gitu. Awal mulanya dari sejarahnya dulu deh. Kenapa pecah, terus kemudian bulan ini apa gitu. Saya perlu yang seperti itu biar kamu tuh lebih gampang memahami proses dari Jerman yang tadinya satu ya, Nazi ya. Kamu tahu Hitler kan? Nah, itu ya. Nah, yang tadinya dikuasai oleh Hitler atau pemerintahan Nazi gitu ya. Kemudian karena mereka kalah perang dalam Perang Dunia II, mereka pecah jadi dua gitu. Nah, kalau pecah ya dikuasai oleh negara pemenang Perang Dunia II, ada Amerika, Inggris gitu. Pihak-pihak sekutu tadi ya, Uni Soviet dan Prancis menguasai Jerman, pecah jadi dua, jadi Jerman Timur, Jerman Barat gitu ya. Sampai kemudian ada timbullah tembok Berlin untuk memisahkan kedua negara ini, kemudian bisa satu lagi gitu ya. Oke, cukup sekian hari ini ya untuk materinya kamu bisa catat gitu ya, kamu bisa ringkas, kemudian soalnya kamu harus kerjakan dan kumpulkan ke saya via WA. Thank you semuanya, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.